Polres Tanggamus menetapkan Mas Toher, mantan penjabat kepala desa Terdana, Kecamatan Kota Agung sebagai tersangka kasus korupsi dana desa tahun 2019. Kerugian negara atas perbuatan tersangka yakni 250 juta rupiah. Mas Toher yang merupakan seorang ASN itu ditetapkan tersangka setelah polisi menemukan dugaan bukti penyelewengan dana pengadaan barang dan jasa karena tidak sesuai dari rencana belanja dan laporan pertanggungjawabannya. Tersangka mengakui perbuatannya dan tidak melibatkan orang lain. Dengan melihat pengelolaan keuangan pekon dan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sehingga menimbulkan kerugian negara sejumlah 251.896.967 rupiah. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita barang bukti dokumen, surat-surat, dan kwitansi dalam laporan pertanggungjawaban desa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Dua 12 tersangka judi dadu koprok yang ditangkap Polsek Kalianda Sabtu siang di gelandang ke Mapolres Lampung Selatan. Mereka ditangkap saat sedang bermain judi di rumah tersangka Rusli Ismail di Kota Guring, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Rusli Ismail merupakan bandar koprok. Dari penangkapan ini, polisi menyita peralatan judi koprok serta uang senilai lebih dari 300-an ribu rupiah. Awal dari penangkapan proses ini adalah diawali dengan informasi masyarakat karena sering terjadinya perjudian di lokasi tersebut, sehingga informasi tersebut diterima oleh Kapolsek koordinasi dengan Kasat-Reskrim sehingga dilakukan upaya penangkapan. Dari hasil pemeriksaan polisi, judi dadu koprok marak terjadi. Mereka biasanya membuka lapak judi pada acara hiburan hajatan warga. Selama masa pandemi terkait larangan warga menggelar hajatan, para bandar koprok membuka lapak judi di rumahnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian, ancamannya 4 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pihak Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Intan Bandar Lampung Sabtu siang meresmikan program Green Corner atau Pojok Hijau. Program ini bertujuan untuk menangani sampah di lingkungan kampus. Pihak kampus UIN Raden Intan memiliki 1 unit mesin pengolahan sampah. Seluruh sampah di lingkungan kampus yang terkumpul kemudian diolah menjadi pupuk kompos. Pupuk itu kemudian akan dimanfaatkan untuk tanaman di lingkungan kampus dan kawasan kebun sayuran hidroponik di lingkungan kampus. Ini menjadi awal untuk menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai kampus yang asri, yang nyaman, yang bersih, dan tentu yang sehat. Jadi harapan kita semua dan kami UIN Raden Intan Lampung siap untuk bersinergi dan membantu apa yang menjadi agenda dan program Ibu Wali Kota Bandar Lampung. Apa tadi kita lihat hasilnya cukup luar biasa, dalam waktu sebulan kita bisa panen. Ya mudah-mudahan ini sekali lagi Bunda berharap dari Profesor Win beserta teman-teman yang ada di sini memberikan masukan juga, informasi, dan juga mau memberikan ilmunya yang luar biasa kepada warga masyarakat Bandar Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung kini memiliki lebih dari 5.000 mahasiswa. Lebih dari 10 ton sampah setiap bulannya berasal dari lingkungan kampus ini. Melalui program ini, pihak Universitas Raden Intan Bandar Lampung berharap tidak lagi mengirimkan sampah ke tempat pembuangan akhir bakung yang dikelola pemerintah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pupuk organik tadi
Danau Ranau selain dikenal dengan keindahannya yang baik untuk wisata keluarga, keberadaan Danau Ranau di Lampung Barat juga bermanfaat besar kepada warga sekitar. Pasalnya, Danau Ranau juga dimanfaatkan menjadi pusat kerambah untuk budidaya ikan tawar. Air jernih Danau Ranau yang terjaga menjadikan budidaya beragam jenis ikan tawar di lokasi ini berkembang baik dan menjadi salah satu andalan penghasilan warga sekitar. Ikan yang dibudidayakan di Danau Ranau diantaranya jenis ikan nila atau mujair, ikan lele, dan ikan baung. Meski demikian, budidaya ikan nila atau mujair lebih mendominasi keramba ikan di Danau Ranau. Di antaranya adalah Henry, warga desa Kagunan, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat. Pria ini mengaku mendapat keuntungan per keramba lebih dari 27 juta setiap panen. Meski mengeluhkan biaya ikan yang mahal, namun budidaya ikan di Danau Ranau masih menguntungkan. Pasalnya terbebas dari biaya operasional pengolahan air. Biasanya sih paling 4 lebih gitu. 4 ton lebih ya? Ya. Itu untuk pakannya bisa menghabiskan berapa, Bang? Kalau ikan yang 4 ton itu pakannya 6 lebih lah. 6 lebih apa? 6 ton lebih. 6 ton lebih. Ya. Itu untuk penghasilan gimana? Dari pakan sampai penjualan itu untung apa gimana sih, Bang? Ya, untung sih. Untung ya. Selain untuk kebutuhan masyarakat lokal di Lampung, ikan hasil budidaya di Danau Ranau juga dijual ke sejumlah kota di Sumatera, di antaranya Sumatera Selatan, Bengkulu, dan kota besar di Pulau Jawa, yakni Semarang dan Jawa Timur. Putarnya nyampe mana saja ya, Pak? Wilayah pemasaran itu di Sumatera Selatan, Bandar Lampung, sampai ke Semarang, Pasuruan, Jombang, dan Surabaya. Pendistribusian ikan sendiri, Bang, itu berapa ton, Bang, dalam sehari, Bang? Kapasitas produksi marketing kita yang saat ini sudah berjalan itu kurang lebih 60-70 ton dalam 1 bulan. Di Danau Ranau tercatat lebih dari 300 kerambah ikan milik warga sekitar dengan aneka budidaya ikan tawar. Danau Ranau adalah danau terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba di Sumatera Utara. Danau Ranau yang berada di perbatasan Provinsi Lampung Barat dengan Sumatera Selatan memiliki khas air yang tawar. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.